Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik di tema 2, bermain di lingkunganku, kelas 2, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti anak-anak mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Nah, di sini Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Nah, di sini ada gambar Benny dan teman-temannya yang sedang berwisata ke pantai. Nah, di sini ada yang bermain layang-layang dan ada yang bermain pasir. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan antara ibu guru, Benny dan teman-teman sekelasnya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya ibu guru. Kami sangat senang, Bu, jawab si Benny. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham, anak-anak? Tanya ibu guru kepada siswanya. Nah, siswa pun menjawab, paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Tanya si Benny kepada ibu gurunya. Nah, di sini ibu gurunya menjawab, boleh Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani, ingin mau menulis di pasir. Nah, ibu gurunya menjawab, silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Nah, ini ibu gurunya mengingatkan Lani. Selanjutnya siswa pun menjawab, baik Bu. Sebelum bermain, ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Nah, di sini tanya ibu guru. Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu, jawab si Dayu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu, jawab si Mei juga. Balon dan layang-layang, Bu. Nah, si Udin pun ikut menjawab. Pintar anak-anak ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua, jawab si ibu guru. Nah, ini adalah percakapan antara ibu guru, Benny, dan teman-teman sekelasnya di pantai. Nah, selanjutnya di sini sekarang anak-anak jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan tadi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi percakapan yang tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ya, betul sekali, mereka sangat merasa senang. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Nah, dari percakapan yang tadi yang anak-anak sudah dengarkan, kira-kira siapa yang ingin bermain layang-layang? Ya, yang ingin bermain layang-layang adalah Benny. Selanjutnya, apa yang ingin dilakukan Lani? Nah, yang ingin dilakukan Lani tadi, ia ingin menulis-nulis di atas pasir di pantai. Pertanyaan yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Nah, kira-kira apa ya? Dari percakapan yang tadi itu ditanyakan ibu gurunya. Ya, betul sekali, ibu guru bertanya benda apa saja yang ada di pantai. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa saja benda yang ada di pantai? Nah, tadi Dayu, Lani, dan Benny menjawab tadi ya, benda-benda yang ada di pantai. Yang pertama itu yang mereka lihat ada balon, ada pasir, ada batu, ada air, ada kerang, ada layang-layang, ada kapal, dan lain-lain. Jadi itu benda-benda yang ada di pantai. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak, saat kalian membaca percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Nah, apa saja tanda bacanya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang
tanda baca. Nah, di dalam percakapan yang tadi ada namanya tanda tanya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini namanya tanda tanya. Nah, biasanya tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, di setiap nanti ada kalimat tanya, pasti di belakang kalimat ada tanda tanya ini. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita sudah pernah belajar membuat kalimat tanya. Jadi anak-anak bisa tonton kembali ya pembelajaran yang kemarin tentang membuat kalimat tanya, dan tanda bacanya seperti ini. Ini namanya tanda tanya. Selanjutnya di percakapan tadi ada namanya tanda titik. Nah, yang ini ya, tanda titik ini biasanya tanda ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, ini yang tadi ada di percakapan, tanda baca yang ada di percakapan tadi. Nah, selanjutnya sekarang lagu apa yang cocok untuk bermain layang-layang? Nah, kira-kira lagu apa ya yang cocok untuk lagu bermain layang-layang? Ya, betul sekali, di sini ada lagu yang judulnya Layang-Layang. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah mendengarkan ya lagu Layang-Layang ini. Nanti lagunya anak-anak bisa lihat di channel Media Pembelajaran. Nah, sekarang Bapak nyanyikan sedikit, anak-anak bisa menirukannya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, ini lagunya ya, nanti anak-anak bisa cari di channel YouTube Media Pembelajaran. Nah, selanjutnya mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dan Benny. Sekarang anak-anak dengarkan dengan baik. Aku pernah membaca tentang pembagian dengan bilangan 1, kata Siti. Bagaimana hasilnya? Tanya si Benny. Bagaimana kalau kita coba? Nah, di sini Siti menjawab, wah, ide yang bagus, kata si Benny. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Nah, langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 atau 6 dibagi 1 orang itu sama dengan 6. Nah, di sini Benny menjawab, kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, begitu ya anak-anak. Kalau bilangan itu dibagi dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya tadi sudah 6 layang-layang dibagi 1, itu hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 6. Misalnya 20 dibagi 1, hasilnya juga bilangan itu sendiri. 7 juga dibagi 1 sama dengan 7, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita coba ya. Bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, di sini Bapak punya soal cerita. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang diperoleh Benny? Nah, di sini kakek Benny mempunyai 5 layang-layang dibagikan kepada Benny. Nah, sekarang berapakah Benny menerima layang-layang itu? Nah, kalimat matematikanya seperti ini. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Artinya 5 layang-layang dibagi dengan 1 orang. Nah, 5 layang-layang kakek ini dibagi dengan Benny hanya kepada 1 orang saja. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ingat ya anak-anak, bilangan berapapun jika dibagi angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi kalimat jadinya, banyak layang-layang yang diperoleh Benny adalah 5. Nah, jadi Benny memperoleh 5 layang-layang. Ingat ya, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
Nah, di sini ada keunikan lagi tentang pembagian. Ayo baca percakapan halaman 176 sampai dengan halaman 177. Nah, ini ada di buku tema kalian ya, anak-anak. Nanti bisa dibuka bukunya. Nah, sekarang di sini Bapak sudah tuliskan percakapannya. Ada satu lagi yang aku temukan, kata si Siti. Wah, hebat. Apa itu? Nah, tanya si Benny. Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Tanya si Siti kepada Benny. Nah, di sini si Benny menjawab, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Artinya 6 layang-layang dibagi dengan 6 orang sama dengan 1. Nah, masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1, kata si Siti. Wah, Siti hebat ya, kata si Benny. Nah, di sini ada pembagian ya anak-anak. Artinya pembagian ini jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. Contoh, 7 dibagi 7 hasilnya juga 1. 8 dibagi 8 hasilnya juga 1. Bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, sekarang bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Artinya bilangan 5 ini dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. Ingat ya anak-anak, kuncinya itu. Selanjutnya di sini Bapak punya soal cerita. Simak ya dengan baik. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, sekarang kalimat matematikanya seperti ini. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Artinya 7 gulung benang dibagikan ke 7 ponakannya yang ada di rumah. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi kalimat jadinya benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung. Ingat ya anak-anak, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Coba kamu baca percakapan Lani dan Udin tentang pembagian. Nah, di sini ada percakapan ya anak-anak antara Lani dan Udin tentang pembagian. Sekarang anak-anak simak dengan baik. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Nah, setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Nah, berapakah banyak bingkai pada setiap orang? Nah, kita bisa membuat bentuk pembagiannya seperti ini. 32 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Artinya 32 bingkai layangan ini dibagikan kepada 4 orang. Maka bentuk pembagiannya seperti ini. 32 dibagi 4. Nah, kita sekarang bisa mencarinya dengan pengurangan berulang ataupun bisa mencari dengan kebalikan dari pembagian, yaitu bentuk perkalian. Nah, sekarang Bapak akan contohkan dengan pengurangan berulang. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita sudah berulang kali ya belajar tentang pembagian, mencarinya itu dengan pengurangan berulang. Sekarang anak-anak tinggal mengingat-ingatnya kembali. Baik, jadi bentuk pengurangannya seperti ini. 32 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, masih ada sisa 28 ya ketika kita kurangkan dengan angka 4. Jadi kita akan kurangkan lagi 28 ini dengan angka 4 sampai nanti hasil akhirnya itu 0. Jadi 28 dikurang 4 sama dengan 24. Nah, masih ada sisa ya. Nah, itu 24 dikurang 4 sama dengan 20. Masih ada sisa juga 20. Jadi 20 ini kita kurangkan dengan angka 4 lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 16. Masih ada sisa 16. Berarti kita kurangkan lagi dengan angka 4.
16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, masih ada sisa ya 12. Sekarang kita kurangkan lagi. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, masih ada sisa 8. Jadi kita akan kurangkan lagi. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, masih ada sisa 4. Jadi 4 ini kita kurangkan lagi dengan angka 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sudah hasil akhirnya sudah 0 ya. Berarti pengurangannya cukup sampai di sini. Nah, setelah itu baru kita hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 pengurangan ya. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangkan dengan angka 4 sebanyak 8 kali. 32 dikurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 4 dikurang 4 dikurang 4 hingga hasilnya ini 0. Jadi 4-nya ini sebanyak 8 kali. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. 32 bagi 4 bukan 0 ya anak-anak, tapi 8. Artinya karena di sini ada pengurangan sebanyak 8 kali. Nah, kalimat jadinya banyak bingkai pada setiap orang itu ada 8. Jadi begitu ya anak-anak caranya. Nah, di sini Udin bisa menjawab dari pertanyaan Benny. Nah, bentuk pembagiannya tadi 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangkan dengan pengurangan berulang dikurang dengan angka 4 sebanyak 8 kali. Nah, hingga hasil akhirnya ini 0. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, kita bisa hitung juga di sini ya anak-anak. Ada berapa pengurangan? Kita hitung dari di belakang angka 32. Ada berapa angka 4 di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pengurangan. Maka 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Ayo baca percakapan antara Benny, Lani, dan Dayu halaman 181 sampai dengan halaman 182. Nah, nanti anak-anak bisa lihat percakapannya di buku temanya ya. Sekarang di sini Bapak sudah tuliskan percakapannya. Sekarang Bapak bacakan, anak-anak dengarkan dengan baik. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Tanya si Benny kepada Dayu dan Lani. Nah, di sini Dayu menjawab, "Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apakah kamu masih ingat, Benny?" tanya si Dayu. "Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam," kata si Benny. "Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya?" tanya si Dayu lagi kepada Benny. Nah, di sini Benny menjawab, "Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya." Nah, di sini ada percakapan antara Benny, Lani, dan Dayu yang sedang akan mau membuat figura ya dari bahan-bahan alam. Nah, di sini Bapak punya contoh foto figura yang terbuat dari bahan alam. Nah, di sini menggunakan kerang. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat figura ini adalah yang pertama itu pasti ada kertas karton ya. Kertas karton, ada kerang, ada lem untuk menempelkan nanti kerang-kerang itu di kertas kartonnya, dan ada gunting juga nanti buat untuk menggunting kertas kartonnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar figura yang terbuat dari bahan alam, yaitu kerang. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya ya di rumah, membuat figura dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak.
Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari pada hari ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, sebelum Bapak akhiri, seperti biasa jika video ini bermanfaat bisa nanti anak-anak bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.